Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah yang hadir ada yang kurang sehat? Apakah yang hadir ada yang punya hutang? Apakah yang hadir ada yang jomblo? Yang paling nyaring kelihatan jomblonya. Apakah yang hadir ada yang sudah menikah bertahun-tahun tetapi belum dikarunia anak? Kita doakan mudah-mudahan yang kurang sehat segera sehat, yang punya hutang segera terbayarkan, yang masih jomblo segera menemukan pasangan sesuai dengan harapannya, yang sudah menikah bertahun-tahun tetapi belum dikarunia anak, mudah-mudahan pulang dari pengajian ini langsung hamil. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha witrun yuhibbul witrah. Allah itu ganjil, senang yang ganjil. Betul? Ibu-ibu senang isa kecil, betul? Bu, punya bapak ganjil nggak? Lato-lato bapak ganjil kagak? Ibu senang nggak? Sekali lagi biar ganjil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukru lillah, usalli wa usallimu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala habibina wa nabiyyina wa maulana Muhammad. Jawab ibu. Allahumma salli ala habibina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma yaf'alullahu bi'azabikum in syakartum wa amantum.
وكان الله شاكرا عليما وكان الله شاكرا عليما صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من استخف بأستاذه ابتلاه بثلاثة أشياء ناسي ما حفظه وكل لسانه وافتقر بآخره. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, wabil khusus pengasuh pondok pesantren Darut Tauhid 1 Kiai Haji Ainul Tikri MPDI alladzi akramtuhu ahramtuhu hadratul karamin muhtaramin, para alim, para ulama, wabil khusus Kiai Aziz, Kiai Soleh, beserta kiai-kiai yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kalau saya sebutkan satu persatu berarti saya ngabsen, betul? Alladzina akramtuhum wa ahramtuhum. Para RT ada, para RW ada, para wan ada, Bapak Ibu hadirin hadirat yang berbahagia, semangat, sehat semuanya, siap 1 jam, 2 jam, 3 jam. Kalau 3 jam saya pulang duluan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita semuanya masih diberikan nikmat yang luar biasa oleh Allah. Salah satunya nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan. Apalagi saat ini kita juga diberikan nikmat air, betul. Tetapi tidak mengurangi semangat kita, Bapak Ibu. Sebenarnya kalau jam seginian, jam 10, jam setengah 10, enaknya kita berbaring, nonton YouTube, nonton TV, kalau ada TV-nya, sinetron azab, betul? Tetapi kita yakin semuanya, kalau kita berkumpul bersama guru-guru kita, bersama para alim ulama, beserta orang tua kita, sesepuh kita, insya Allah keberkahan akan bersama kita. Amin Allahumma amin. Apalagi saat ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka haflah akhir sanah. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi saat ini kita masih berada di bulan Sya'ban, betul? Kita diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kita berada di bulan Rajab, bulan Sya'ban, hendaklah kita memperbanyak berdoa kepada Allah agar kita diberkahi, betul. Agar acara haflah akhir sana ini semakin berkah. Siap kita berdoa bersama-sama, Bu? Bapak-bapak siap? Oke, kita doa bersama-sama. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban.
شعبانا وبلغنا رمضانا وبلغنا رمضانا. Bersama-sama, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa balighna Ramadana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Bersama-sama, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadana wa balighna Ramadana. Sekali lagi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadana wa balighna Ramadana. Mudah-mudahan kita diberkahi di bulan Rajab, Sya'ban, dan kita sampai di bulan Ramadan. Amin Allahumma amin. Bu, semangat. Bapak-bapak semangat. Alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini kita mengadakan haflah akhirus sanah. Pada dasarnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan anak yang soleh dan solehah. Betul? Karena kalau kita lihat Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak orang yang sudah menikah, bahkan bertahun-tahun tetapi belum dikarunia anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan di Madrasah Diniyah Darut Tauhid 1, dimasukkan ke Pondok Pesantren Darut Tauhid 1. Alhamdulillah sudah diwisuda. Mudah-mudahan anak-anak kita semuanya menjadi anak yang soleh dan solehah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran ketika kita berbicara anak, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan 4 term, menyebutkan dengan 4 istilah. Yang pertama, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah menyebutkan anak itu sebagai aduwwun. Sebagai apa Bapak Ibu? Aduwwun artinya musuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan
lakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya pasangan-pasangan kalian dan anak-anak kalian semuanya aduwwul lakum, bisa jadi menjadi musuh bagi kita. Bu, pernah mendengar seorang anak membunuh ibunya? Pernah mendengar seorang anak membunuh ayahandanya? Ada yang minta HP, bapak-bapak meliakin HP. Kata bapaknya, iya nak, nanti dibelikan. Besoknya ditanyakan lagi, hanya dijanjikan saja. Akhirnya anaknya kesal, bapaknya dibunuh. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dan ini kita tidak ingin punya anak yang seperti ini. Betul. Yang kedua, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kadang-kadang anak itu bisa menjadi fitnah. Apa Bu? Bisa menjadi fitnah, bisa menjadi ujian bagi kita. Salah satu contoh misalnya di dalam Al-Qur'an, masih surah At-Taghabun, apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Innama wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-hartamu dan anak-anakmu bisa menjadi ujian bagimu. Betul? Ibu misalnya rajin ke majelis taklim. Di sini ada majelis taklim, Bu? Majelis taklim ibu-ibu, majelis taklim bapak-bapak. Ibu-ibu. Kalau bapak-bapaknya punya majelis taklim kagak? Punya enggak? Alhamdulillah. Biasanya dulu sebelum punya anak rajin ke majelis taklim, tetapi setelah punya anak sudah tidak rajin ke masjid. Betul? Rajin ke majelis taklim, punya anak mana? Bibi Siti nggak bisa hadir. Kenapa? Karena anaknya masih kecil. Tahun berikutnya ditanyakan, mana Bibi Siti nggak bisa hadir, lagi hamil. Betul? Kadang-kadang kita rajin melaksanakan sholat malam, qiyamul lail, sepertiga malam. Kemudian kita punya anak, ibu sudah mulai tidak rajin qiyamul lail. Berarti anak itu merupakan ujian bagi kita. Betul. Dan kita pun sebenarnya tidak ingin punya anak yang seperti itu. Yang ketiga, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Anak itu sebagai zinah. Zinah itu artinya perhiasan. Apa Bu? Perhiasan. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya. Apa kata Allah? Harta dan anak itu bisa menjadi zinatul hayatid dunya, bisa menjadi perhiasan dunia. Contoh, kalau bapak-bapak sedang mendapatkan masalah, pulang ke rumah bertemu dengan anak yang lugunya, bapak-bapak bertemu dengan ibu-ibu, senang gak Bu? Bapak senang gak? Kenapa? Karena anak itu memang merupakan perhiasan dunia. Betul gak? Tetapi ada kalanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan anak itu sebagai qurrata a'yun, penyejuk jiwa kita. Dan ini yang diharapkan oleh kita semuanya, termasuk lulusan pondok pesantren, madrasah diniyah, Darut Tauhid 1 ini. Bagaimana anak-anak kita menjadi qurrata a'yun. Sering kita baca dalam doa. Betul. Apa doanya Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil
muttaqina imama. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pasangan hidup kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita semuanya menjadi qurrata a'yun. Betul? Suruh ngaji, bukannya nak ayo ngaji ba'da maghrib. Iya bu, sibuk dengan game online-nya. Nah, ayo pergi ke surau, nah ayo pergi ke madrasah, malahan pergi ke teman-temannya main game online. Betul-betul? Tapi insya Allah di sini tidak seperti itu, betul? Di sini tidak seperti itu atau tidak begitu jauh? Sama saja, tapi mudah-mudahan tidak. Amin, Allahumma amin. Coba yang lahirnya Desember dikasih nama Desi, betul? Yang lahirnya bulan November akhirnya Novi, betul? Yang lahirnya bulan Agustus menjadi Agustina, betul? Kalau anaknya lahir bulan Juli dinamakan Ibu Julia, tapi bukan istrinya Pak Muhammad lagi ya. Kalau lahirnya Februari, Febri Yanti. Kalau lahirnya bulan Januari, Januarti. Kalau lahirnya bulan Mei, Maya. Kalau lahirnya bulan Maret, Erot. Bu, Bapak, kalau kita lihat sejarah-sejarah bulan-bulan Masyahi itu diambil dari nama-nama dewa orang-orang Romawi. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu memberikan nama anak digandeng dengan nama-nama dewa, kira-kira pantas atau enggak? Pantas atau enggak, Bu? Bapak-bapak pantas tidak? Kalau kita lihat Januari berasal dari nama dewa Januar yang bermuka dua, depan dan belakang, yang dipercaya oleh mereka mengetahui masa depan dan belakang. Februari berasal dari nama Februar, adalah nama dewa penyucian. Maret adalah nama dewa emas, adalah nama dewa perang. Maya adalah nama dewa kesucian yang dipercaya oleh mereka adalah nama dewa kecantikan. Kemudian Augusta, Julia, Caesar itu adalah nama-nama tokoh mereka, kaisar-kaisar mereka yang diabadikan sehingga menjadi nama-nama bulan Masyahi. Sekali lagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita ingin punya anak yang soleh dan soleha, kasih nama yang baik. Kalau tidak tahu mau dikasih nama apa, datang kepada Pak Kiainya, datang kepada Ustadznya. Pak Ustadz, Pak Kiai, saya lahir anak yang pertama, saya bingung mau dikasih nama apa. Sama Kiainya dikasih nama yang baik, yang sesuai dengan artinya. Betul, betul, betul. Tapi anak-anak sekarang kan nggak mau. Kata suaminya, "Lek, engkau minta nama ke Tangkuru." "Ejok lah, namanya nanti tak gaul, main Abdullah." Namanya masa Siti, Zainab. Betul nggak? Pingin yang gaul, yang kekinian. Kadang-kadang kan seperti itu. Enggak apa-apa, yang terpenting maknanya bagus. Betul? Wa inni sammaituha Maryam. Dan yang keempat Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita pingin punya anak yang soleh dan soleha, wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim, yaitu berdoa kepada Allah agar anak-anak kita jauh dari godaan setan, anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Betul, betul, betul. Doanya di dalam Al-Quran, doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi habli minas sholihin. Hafal Bu? Doanya Nabi Zakaria, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Kemudian Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Dan yang terakhir tadi, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kalau ini insyaallah hafal semuanya. Betul? Kalau kata guru saya, Bapak Ibu, kalau kita ingin punya anak yang soleh dan soleha, maka setelah sholat 5 waktu kirim Al-Fatihah anaknya sesuai dengan jumlahnya.
Jadi kalau punya anak dua, ya Allah aku kirim kepada anakku yang bernama Ahmad dan Siti. Al-Fatihah. Itu diwariskan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Ini kalau anak-anak orang dulu biasanya 11, 12, betul nggak? Kalau anak sekarang kan cuma 2 saja cukup, betul nggak? 3 saja cukup, apalagi kata dokter sedikit-sedikit sasar, sedikit-sedikit oh ini sesar, betul-betul. Akhirnya tidak mau pingin punya anak banyak, kadang-kadang karena sakit dan sebagainya. Tapi insya Allah berkah, amin Allahumma amin. Kemudian kalau kita pingin punya anak yang kelima, punya anak yang soleh dan solehah, apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa kaffalaha Zakaria. Siti Maryam dicarikan guru terbaik oleh ibundanya karena ayahandanya sudah wafat pada waktu itu. Dicarikanlah guru terbaik yang pada saat itu 19 tokoh agama memperebutkan Siti Maryam. Kata yang satunya, saya dekat dengan Imran, saya lebih berhak untuk mendidik yang namanya Maryam ini. Kata Nabi Zakaria di dalam tafsir Jalalainnya dikatakan, aku lebih berhak mendidik Maryam. Kenapa? Karena bibinya diam di rumah saya. Akhirnya apa Bapak Ibu? Akhirnya diundi. Semuanya menulis nama, kemudian nama itu dilempar ke sungai Yordan. Pada saat itu dilihat siapapun nama yang timbul dan tidak terbawa oleh arus, maka itulah yang berhak merawat Siti Maryam. Dan yang keluar pada saat itu adalah Zakaria, sehingga Nabi Zakaria berhak untuk mendidik Siti Maryam pada saat itu. Artinya apa Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau Bapak Ibu tidak bisa mendidik anak-anaknya sendiri, ayo cari lembaga pendidikan yang bagus. Kalau yang dekat ada, kenapa harus jauh-jauh? Betul. Alif pun juga sama, masih berdiri tegak, betul nggak? Betul? Ya mau kemanapun saja masih sama. Jadi kalau kita tidak ingin jauh-jauh, masih ada pondok pesantren Darut Tauhid, ada madrasah diniyah Darut Tauhid satu ini. Ayo kita masukkan anak-anak kita ke lembaga pendidikan ini. Sudah jelas Kiai Ainul Dzikri ini lulusan pendidikannya luar biasa, excellent, dan lembaga-lembaga pendidikan yang lainnya. Sudah tidak diragukan lagi kredibilitasnya. Paham Bapak Ibu? Cari guru yang baik, cari guru yang gurunya jelas. Sekarang ini banyak lembaga pendidikan, covernya itu adalah tahfidzul Quran, tetapi di dalamnya banyak wahabi, betul nggak? Ini sudah mulai banyak di Pontianak, di Mempawah, ini sudah mulai ada. Hati-hati ketika kita tergiur dengan gratis, kemudian beasiswa ini dan itu. Lihat dulu lembaga pendidikan ini punya siapa, kemudian pimpinannya siapa, gurunya siapa, belajar di mana. Jangan sampai salah nanti. Ketika nanti anaknya dimasukkan ke lembaga hidup, pulang-pulangnya tidak pakai usolli. Kenapa? Oh di situ nggak pakai usolli, katanya bid'ah. Kemudian ketika pulang dari lembaga pendidikan itu tidak pakai kunut dikatakan bid'ah. Betul. Tahlilan bid'ah. Betul. Ini merusak proyeknya para ustadz dan kiai. Betul nggak Bapak? Makanya jangan dibid'ah-bid'ahkan, semuanya ada penjelasannya, ada dalilnya Bapak Ibu. Sekali lagi, kalau kita ingin punya anak yang soleh dan soleha, maka harus dimasukkan ke lembaga pendidikan. Carikan guru yang jelas sanadnya, guru-gurunya seperti apa. Siap Bapak Ibu? Siap Bapak Ibu? Makanya pada saat itu ketika Siti Maryam diambil alih pendidikannya oleh Nabi Zakaria, diasuh oleh Nabi Zakaria, diletakkan di atas Baitul Maqdis, dimasukkan dalam mihrab, dalam kamar. Disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan karomah yang luar biasa kepada Siti Maryam. Ketika Nabi Zakaria masuk, kemudian di situ ada makanan-makanan. Ditanyakan oleh Nabi Zakaria, dari mana ini makanan wahai Siti Maryam? Qalat huwa min indillah. Ini makanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau Bapak
ibu sudah memasukkan anaknya ke lembaga pendidikan, sudah dimasukkan ke pondok pesantren, tidak usah bingung, tidak usah sedih, nanti anak saya tidurnya gimana ya, nanti anak saya makannya pakai apa ya, jangan-jangan anak saya kelaparan. Banyak bapak ibu anaknya orang yang tidak mampu akhirnya menjadi kiai, menjadi ustadz-ustadz yang luar biasa, betul nggak? Tetapi kita harus betul-betul pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sepertiga malam kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, anakku sekarang ada di pesantren ABCD. Aku pingin anakku menjadi hambamu yang soleh, menjadi hambamu yang soleha. Anakku adalah amanah dari Engkau ya Allah. Aku pasrahkan kepadamu ya Allah. Aku yakin anakku pasti makan di pondok pesantren, di lembaga pendidikan. Insya Allah anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Hafal Bapak Ibu? Yang pertama tadi nadarkan. Yang kedua tadi terima anaknya laki-laki ataupun perempuan. Yang ketiga tadi berikan nama terbaik. Yang keempat doakan agar kita bisa mempunyai anak yang soleh dan solehah. Dan yang kelima carikan lembaga pendidikan, cari guru terbaik seperti halnya lembaga pendidikan kita ini, yaitu Darut Tauhid ini. Tetapi kita semuanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pingin punya anak yang soleh dan soleha, pingin punya anak yang ilmunya barokah, ilmunya bermanfaat, tidak bin salabin, langsung mempunyai ilmu yang manfaat dan barokah. Betul. Coba Bapak Ibu berpikir sejenak, kenapa orang-orang dulu itu barangkali pinternya tidak seperti halnya saat ini, tinggal klik Google, tinggal klik YouTube, semuanya ada saat ini. Kemudian kalau dulu pingin punya kitab harus beli, kalau sekarang tinggal klik Maktabatus Syamilah, di situ sudah banyak, kutubus sitah banyak, luar biasa. Tetapi barokahnya kenapa berbeda dengan orang-orang dahulu Bapak Ibu? Karena orang-orang dahulu anaknya itu ditrakatin, apa Bu? Ditirakatin. Bahasa Madurana etrakat akin. Ibunya suka puasa, apalagi di kelahiran anak-anaknya. Apalagi kalau ibu bapak tahu bahwa anaknya itu bisa A, bisa B, bisa C, langsung selamatan, betul nggak? Coba kita lihat kisahnya Syekhana Khalil Bangkalan. Syekhana Khalil Bangkalan itu murid-muridnya banyak menjadi ulama-ulama besar. Kenapa? Karena orang tuanya banyak yang merakati Bapak Ibu. Bahkan pada saat itu ada yang anaknya itu baru bisa Al-Fatihah. Baru bisa apa Bu? Al-Fatihah, itu langsung bapaknya itu selamatan dengan menyembelih sapi. Itu Al-Fatihah Bu. Apalagi kalau anak-anaknya itu juz 30 hatam, hafal, kemudian hatam kitab ini, kitab itu, kita kadang-kadang hanya telur saja, betul nggak? Kadang-kadang kalau ustadznya minta sumbangan, minta sumbangan, siapa yang minta sumbangan? Kiai Anu Tikri, berapa? 100.000, pindah sekolah. Ada di sini Bu? Ada? Padahal kadang-kadang hanya dipinta setahun sekali untuk acara bersama, tapi kadang-kadang kita masih mikir-mikir, Bu, al-ilmu bitta'allum. Kalau kita, anak-anak kita pingin punya ilmu bitta'allum, dengan belajar, betul nggak? Dimasukkan ke pesantren, dimasukkan ke lembaga pendidikan, madrasah diniyah, yang penting belajar, insya Allah dapat ilmu. Tetapi wal barakatu bil khidmah, keberkahan ilmu itu dengan cara khidmah. Makanya banyak kita ketahui bersama, dulu para santriwan, santriwati, dulu para siswa-siswi itu bagaimana mendapatkan berkah dari gurunya, luar biasa. Kalau disuruh-suruh sama gurunya apapun, sami'na wa ata'na, betul? Bahkan kadang-kadang ketika sandal gurunya pun itu diintip, ya diintip, nanti dibalikin biar nanti setelah turun dari masjid, turun dari rumahnya itu langsung makainya enak, tidak harus berbalik. Dan itu dilakukan oleh Syekhona Khalil Bangkalan. Kemudian dilakukan juga oleh Syekh Hashim Asy'ari. Kalau ada Ahmad Dahlan, itu ketika pada saat itu masih berada di Jawa Tengah, itu punya kiainya itu diintip terus. Setiap mau balikan rebutan untuk membalikan sandalnya. Tujuannya apa Bapak Ibu? Untuk mendapatkan keberkahan.
Kalau sekarang kan ada santri, nak disuruh kerja ngangkut pasir ya, udah nah besok keluar nak, kasihan kamu capek. Padahal itu mengandung keberkahan yang luar biasa. Betul betul betul. Wal manfaatu bitta'ah, sementara ilmu yang bermanfaat itu dengan cara taat. Apapun aturan-aturan yang ada di lembaga pendidikan itu harus ditaatin Bapak Ibu. Makanya ada hadis yang sangat populer, barangkali Bapak Ibu sudah hafal semuanya. Man istakhaffa bi ustadihi ibtalahu bi thalathati asya'ah. Barang siapa yang meremehkan gurunya. Apa Bu? Barang siapa yang meremehkan gurunya, sudah tidak hormat terhadap gurunya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ibtalahu bi thalathati asya'ah, maka orang tersebut akan diuji dengan 3 hal oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, nasya ma hafidhah, maka dia akan lupa terhadap ilmunya, terhadap hafalan-hafalannya. Qala Muhammadun wa maliki Ahmadu rabbillahi khairu maliki, hilang Bapak Ibu alfiahnya. Minam mudhafi asqiti tanwina aunahu kahlukum mahluna, hilang kalau kita tidak mendapatkan ilmu yang barokah, apalagi kalau tidak hormat kepada guru-gurunya. Betul? Ini biasanya guru alif-alifan itu kita lupakan biasanya. Tapi kalau di sini insyaallah enggak ya. Mentang-mentang sudah sarjana, sudah magister, sudah doktor, sudah profesor, mentang-mentang sudah pendidikannya ke Jawa, mentang-mentang pendidikannya sudah ke luar negeri, ketika bertemu dengan guru alifan-alifannya seakan-akan tidak kenal, padahal dia mengenal membaca Al-Quran darinya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Hati-hati, ilmunya hilang. Kemudian apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa kalla lisanah, lisannya akan tumpul. Sepintar apapun dia, sehebat apapun dia, hafal Al-Quran, hadis, kemudian alfiyah, jawahirul maknun, dan semuanya hafal, tetapi dia tidak hormat kepada gurunya, meremehkan gurunya, hati-hati, lisannya tumpul, tidak akan didengarkan oleh masyarakat. Betul betul betul. Banyak kita saksikan, kata teman sekobongnya, teman satu pesantren, itu padahal waktu di pesantren itu macannya bahsul masailoh, ibarat manapun juga bisa dia cari, bisa dia debat, dia bisa mencari solusi. Tetapi kenapa ketika pulang ke rumah saat ini masyarakat pun tidak menganggapnya, tidak ada masyarakat yang mau belajar kepadanya? Kenapa? Introspeksi diri, jangan-jangan dia tidak menghormati gurunya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Dan yang ketiga, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Waftaqara fi akhirih, orang tersebut akan fakir di akhir hayatnya. Tahu fakir Bu? Kurang terus. Udah punya HP bagus, pingin lagi punya motor, pingin punya mobil, dan sebagainya. Fakir itu kadang-kadang kita tak punya apa-apa akhirnya, karena merasa kurang terus dan kurang terus. Betul betul betul. Tidak punya apa-apa. Mudah-mudahan kita semuanya, terutama lulusan pondok pesantren Darut Tauhid, lulusan madrasah diniyah Darut Tauhid, meskipun sudah lulus nanti tetap hormat kepada guru-gurunya. Ketika nanti melanjutkan pendidikannya kemanapun saja, nanti silaturahim, datang kepada gurunya, minta barokahnya. Mudah-mudahan tetap didoakan di sepertiga malam agar menjadi anak yang soleh dan solehah. Bu, Bapak, di Iran ada anak yang bernama Sayyid Hussein At-Tabata'i. Anak kecil 3 tahun hafal Al-Quran. Di sini kira-kira ada nggak 3 tahun hafal Al-Quran? 5 tahun hafal Al-Quran dengan tafsirnya. Ini kalau secara teori psikologi, anak-anak di usia 3 tahun itu belum layak untuk menghafal, belum cukup umur untuk menghafal. Tetapi buktinya Bapak Ibu, anak ini 3 tahun hafal Al-Quran, 5 tahun hafal dengan tafsirnya, sehingga orang banyak berdatangan, wartawan berdatangan bertanya kepada ibundanya, wahai ibu, kenapa bisa punya anak secerdas ini?
Bisa punya anak 3 tahun hafal Al-Quran, 5 tahun hafal Al-Quran dengan tafsirnya. Kasih resep dong saya. Apa kata ibunya? Kalau kita ingin punya anak yang hafal Al-Quran, yang pertama berkomitmen dalam hatinya, berjanji dengan dirinya, berkomitmen dengan suaminya. Saya dulu sebelum menikah, ketika awal menikah berkomitmen, bapak, kata bapaknya, ibu, ayo kita berjanji mulai saat ini setiap hari harus baca Al-Quran minimal 1 juz. Berapa bu? 1 juz setelah menikah itu. Kemudian mencoba menghafal Al-Quran meskipun 1 ayat 1 hari. Kira-kira mampu nggak kita tuh? Yasin, itu kan? Wal Qur'anil Hakim. Besoknya lagi terus. Kalau dikali bertahun-tahun kan jadi banyak juga, betul nggak? Tujuannya apa kata ibu ini? Untuk membentuk gen-gen Qur'ani. Jadi kalau bapak ibu pingin punya anak yang hafal Al-Quran tetapi nggak bisa baca Al-Quran, atau bisa tetapi tak pernah baca Al-Quran, hanya nunggu Ramadan tiba. Ini kan Ramadan saja baru kita tadarus, betul nggak? Ramadan hatam 3 kali, 4 kali, 5 kali. Tetapi untuk memahami, untuk mengamalkan kadang-kadang masih banyak yang harus kita PR-kan. Nah kata ibu ini komitmen setiap hari baca Al-Quran, setiap hari menghafal meskipun 1 ayat. Kemudian yang kedua yang aku lakukan kata ibu ini, kenapa aku bisa punya anak yang hafal Al-Quran 3 tahun, 5 tahun hafal dengan tafsirnya? Karena ketika aku hamil, aku pun setiap hari menghatamkan Al-Quran semampunya, mau berapa juz pokoknya baca terus. Kalau tadinya belum hamil sudah membaca 1 juz, jadi setelah hamil ditambah juznya. Ibu 1 hari berapa juz bu? Bu, juz jambu, juz al-pukat. Setiap hari membaca Al-Quran. Kemudian yang ketiga, setelah aku melahirkan, ini penting bu. Setelah aku melahirkan, aku menyusui anakku dalam keadaan punya wudhu. Ibu kamar mandi, ambil wudhu, baru disusuin. Maka tetesan air susunya yang diminum oleh putra putri kita itu menjadi ASI yang berkualitas. Ini kadang-kadang kita kan tak memperhatikan itu, betul nggak? Yang penting anak nangis langsung dibuka. Kadang-kadang nggak peduli di situ ada orang atau tidak. Betul. Ayo, ini bagi yang gadis-gadis atau ibu-ibu yang program anak yang kedua, kalau pingin punya anak yang cerdas, anak yang hafal Al-Quran, ambil wudhu terlebih dahulu, baru susuin anaknya. Menyusuin anak sempurnanya berapa tahun bu? Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Perempuan yang hamil ketika menyusuin anak-anaknya sempurnanya adalah haulaini kamilain, 2 tahun. Kalau anak ibu nyusu berapa tahun bu? 4 tahun? 5 tahun? Oh subhanallah, overload. Kalau saya bapak ibu punya teman anak itu nggak sampai 2 tahun, 1 tahun udah nggak mau lagi. Coba ini 5 tahun, hebat sekali. Ketika ditanyakan kepada anak oleh bapaknya, nak, kenapa kamu nggak mau nyusu lagi nak? Apa kata anaknya? Enggak mau, susunya bau rokok. Ini bapak-bapak masih nyusu punya ibu ya, habis rokok gudang garam, habis merokok surya, rokok tabakau, lupa sama ibu enggak dicuci, kemudian disusuin kepada anaknya. Enggak usah pakai muirang bu, kalau dulu pakai muirang kan. Jadi kalau sekarang tinggal bapak aja tabakau, langsung nyusuin kepada anaknya. Insya Allah 1 tahun 2 tahun, nggak nyampe 5 tahun bu.
Ya, nanti coba Bu, bapaknya suruh merokok surya dulu. Gak harus melereng, 2 tahun lah cukup. Siap Bu? Siap Bapak? Insya Allah susuin anak 2 tahun, ambil wudhu terlebih dahulu. Insya Allah anaknya anak yang cerdas jadinya nanti. Kemudian kenapa bisa hafal Al-Quran dengan tafsirnya di usia 5 tahun? Karena di sana menggunakan bahasa Arab. Dia berkomitmen dengan bapaknya, dengan suaminya. Bapak, ibu, mulai saat ini kita karena sudah hafal Al-Quran 30 juz, maka kita menggunakan bahasa Al-Quran setiap harinya. Ketika bapaknya datang, bukan Assalamualaikum, tetapi apa? Salamun qawlan mir rabbir rahim. Nah, salamnya gitu. Al-Quran surah Yasin tuh. Nah, ketika sudah dihidangkan minuman makanan apa? Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Atau pakai yang lain. Kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Jadi setiap hari menggunakan bahasa Al-Quran sehingga anaknya paham Al-Quran, kemudian diperdalam dengan tafsirnya. 5 tahun hafal dengan tafsirnya. Alhamdulillah. Kira-kira siap dipraktekkan tidak? Siap dipraktekkan tidak? Insya Allah anak-anak bapak ibu menjadi penghafal Al-Quran. Lebih-lebih bisa membaca Al-Quran bitaghanni dengan suara indah, dengan lagu bayati. Di sini kan ada pakarnya Kiai Aziz, ini kan pakar tilawah ya. Bayati, Sobah, Hijaz, Nahawan, Ros, Sika, Jihar, betul Pak Kiai? Alhamdulillah, beliau juga nih termasuk guru Al-Qamar tahun 2013 ya. Alhamdulillah, terima kasih Pak Kiai. Mudah-mudahan di sini insya Allah akan lahir generasi-generasi yang berkualitas, akan lahir anak yang hafal Al-Quran. Ibu harus semangat, ibu harus semangat, bapak-bapak juga harus semangat. Karena kita ketahui bapak ibu, ketika kita nanti sudah sakaratul maut, ketika kita nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, harapan satu-satunya yang akan mendoakan kita adalah anak kita, betul? Kalau tetangga kita, teman-teman kita paling 7 hari tahlilan, 40 hari, 100 harinya, 1000 harinya, betul? Tetapi yang berdoa setiap saat itu adalah anak-anak kita. Kalau anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, ketika bapak ibu sudah sakaratul maut, sudah sakit, sudah koma, dipanggil anak-anaknya, mereka semuanya datang. Meskipun sesibuk apapun, tetap memprioritaskan ibu dan ayahandanya. Betul. Ini kadang-kadang punya anak katanya sukses, sudah gelarnya profesor, sudah menjadi dokter spesialis. Ketika ditelepon, nak, ibu sakit parah, sepertinya ibu sebentar lagi akan dipanggil oleh malaikat maut. Pulang nak, mohon maaf ibu, besok saya masih ada rapat KPU, besok saya masih ada rapat keluar kota. Kira-kira bapak ibu senang gak? Sedang tidak? Padahal ketika kita dalam keadaan sakaratul maut, maka malaikat maut menampakkan dirinya dengan 70.000 malaikat. Bahkan iblis pun juga akan datang menyerupai bapak kita, menyerupai ibu kita, menyerupai kakak nenek kita, berada di samping kanan, di samping kiri kita. Dia mengatakan, nak, ini ibu nak, ini bapak nak yang sudah meninggal dunia. Dulu aku beragama Islam sama sepertimu nak, tetapi aku sadar ternyata agama Islam itu tidak benar nak. Agama yang benar adalah agama yang mengakui 3 Tuhan, Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Kalau coba bayangkan, kalau malaikat, kalau iblis yang menyerupai itu, ibu percayain apa kata ibunya, kata iblis yang menyerupai ibunya, nah aduh kasihan, cantik-cantik, sudah nggak bisa lagi berbicara, anggukan kepalamu nak, anggukan kepalamu nak. Tuhan itu ada 3, coba bayangkan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Tetapi ketika anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, ada di samping kanan kita, ada di samping kiri kita, bu ucapkan Allah, bu bapak ucapkan la ilaha illallah. Senang gak bu? Ibu langsung
dalam keadaan terakhir kalinya mengucapkan La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapapun saja yang matinya dalam keadaan membaca la ilaha illallah, maka ia akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Senang atau tidak? Senang atau tidak? Apalagi ketika ibu sudah meninggal dunia. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina amanu," dan orang-orang yang beriman, "wattaba'athum dzurriyyatahum," kemudian keturunan-keturunannya, anak-anaknya, cucu-cucunya juga ikut beriman menjadi anak yang soleh dan solehah, "alhaqna bihim," maka kami akan pertemukan mereka nanti. "Wa ma alatnahum min amalihim min syai'," dan sebagian tafsir mengatakan anak yang soleh dan solehah ketika beramal baik, misalnya membaca Al-Quran 1 huruf mendapatkan 10 itu didapatin oleh anaknya, 10 itu akan diberikan kepada ibunda ayahandanya di alam sana. Kira-kira senang atau tidak Bapak Ibu? Senang atau tidak Bapak Ibu? Apalagi nanti ketika yaumil qiyamah, Bapak Ibu diberikan mahkota tajam minan nur. Kemudian apa nama mahkota yang terbuat dari nur? Senang atau tidak? Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapapun saja di antara kita yang hafal Al-Quran, maka akan membawa 10 keluarganya akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata para ulama, sungguh bodoh apabila kita punya anak 2, 3, 4, 5 tetapi tidak satupun di antara mereka yang hafal Al-Quran. Di sini Pak Kiai ada program tahfidzul Quran Pak Kiai. Oh, akan ada sebentar lagi ya. Insyaallah sebentar lagi di sini ada program tahfidzul Quran. Ayo semangat untuk menghafalkan Al-Quran. Sebentar lagi juga nanti Kiai Aziz akan bergabung ya Pak Kiai. Bukan hanya robitoh saja nanti ya, tetapi ilmunya harus ditularkan lembaga ini biar anak-anak semuanya bisa membaca Al-Quran bitaghanni. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan tausiah ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya, bisa memberikan motivasi kepada kita semuanya agar kita semuanya bisa mempunyai anak yang soleh dan solehah. Yang belum menikah mudah-mudahan bisa menjadi bekal bagi kita nanti bisa punya anak yang soleh dan solehah. Amin Allahumma amin. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Amin. Siapa Pak Kiai? Langsung Pak Kiai Aziz, doa Pak Kiai ya. Untuk itu marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan kita semuanya menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur, menjadi hamba Allah yang gemar melaksanakan sholat, menjadi hamba Allah yang soleh dan solehah, pasangan hidup kita, anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin Allahumma amin. Ala hadihi niyatis salihah wa ala kulli niyatis salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidiina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma arzuqna 'ilman nafi'a. Allahumma arzuqna 'ilman nafi'a. Allahumma arzuqna 'ilman nafi'a.
وعملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا من غير تعب ولا مشقة ولا ضير ولا نصاب. اللهم اعصمنا من جهد البلاء ودرك الشقاق وسوء القضاء وشماتة الأعداء إنك على كل شيء قدير. اللهم آرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وآرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا بهداية القرآن ونور قلوبنا بنور القرآن وزين أخلاقنا بجاه القرآن وادخلنا الجنة بشفاعة القرآن. ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك من حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Kalau benar datangnya dari Allah, kalau salah karena keterbatasan ilmu saya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir lupa barusan Bapak Ibu, doa tolak bala, tangan diangkat semuanya. Tangan diangkat yang kanan diangkat, bukan yang kiri, sejajar dengan kepala. Diangkat tangan kanannya. Bismillahirrahmanirrahim. Dadah. Hadrah masih ada? Hadrah? Ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillah wa syukurillah. Azka salati wa salami li Rasulillah. Azka salati wa salami li Rasulillah. Alhamdulillah wa syukurillah. أزكى صلاتي وسلامي يا رسول خير البرية. نظر إلي خير البرية. نظر إلي ما أنت إلا يسير يا رسول يا رسول